kita akan ngobrol bareng seputar kesehatan dalam Trijaya Healthy Life yang didukung oleh Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Oke, benar Trijaya, tema kita dalam Trijaya Healthy Life sore ini adalah pemberian ASI pada ibu COVID. Jadi kalau kita bicara soal COVID ini karena dampaknya cukup luas ya mengenai Trijaya, nggak hanya di sektor ekonomi, tapi juga seluruh sektor termasuk sektor kesehatan. Nggak cuma bagi mereka yang sakit, tapi juga mereka yang ibu-ibu ini ya, khususnya yang mengandung kemudian melahirkan. Nah ini dalam hal ini kita akan bicarakan tentang pemberian ASI pada ibu COVID. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Ibu Dr. Yeti Mufitanensi, SPAK. Halo Dr. Yeti, selamat sore. Halo, selamat sore. Suara saya bisa didengar? Dengar. Jelas sekali dokter. Kabar baik ya dokter ya? Selamat Alhamdulillah. sore. Ya. Iya, ini untuk Selamat sore. sementara kita Suara saya bisa ketemunya didengar? via Zoom aja karena Jelas sekali dokter. memang lagi pandemi ya. Kabar baik ya Jadi dokter ya. untuk sementara kita nggak bisa Alhamdulillah. ketemu Iya, tatap ini muka untuk dulu. sementara kita Suara saya Tapi ketemunya saya via senang karena sore hari ini masih bisa ketemu dokter via Zoom. Oke, bicara soal COVID pada ibu melahirkan. Sebenarnya dampaknya, saya mau bicara dampak dulu ini. Dampaknya seperti apa sih dokter kalau ibu melahirkan tapi kena COVID nih? Ya. Saya kira sekarang semua orang lagi waspada dengan COVID karena kondisi memang seperti ini, lagi pandemi. Nah, yang menjadi masalah itu semua orang bisa mengisolasi diri gitu kan dengan adanya COVID, tetapi tidak dengan ibu-ibu yang punya bayi. Kenapa? Ya. Karena bayi ini dia masih memerlukan makan dan dia hampir 24 jam itu dia harus bonding dengan ibunya. Terutama yang bayi kurang dari 6 bulan ya, karena masih memerlukan ASI. Ya, ini menjadi masalah tersendiri ya. Sementara sementara ASI itu adalah makanan yang belum ada gantinya. Dia adalah makanan yang terbaik, yang paling sempurna ya. Tetapi di masa pandemi jika ibu terbukti COVID-nya positif, maka sebaliknya dia mempunyai potensi menularkan yang luar biasa ya. Yang kita ketahui itu bahwa COVID itu istimewanya apa? Karena dia sangat menular itu ya. Bahkan kita itu kan pasien-pasien yang positif COVID itu hampir banyak juga yang nggak tahu dia dapat dari mana gitu, ya kan? Bisa dari jalan, bisa dari tempat dia duduk-duduk atau dari transportasi, bisa dari kantor, bisa dari mana aja bahkan dia tidak bisa mengidentifikasi. Makanya perlu dilakukan tracing. Nah, dalam kondisi yang seperti ini akan menjadi masalah baru. Ya, di satu sisi kita ingin memberikan yang terbaik untuk bayi, tetapi sisi lainnya dengan adanya ibu yang COVID positif ini, maka dia ada kemungkinan akan tertular oleh ibunya. Jadi nanti akan kita sampaikan sebaiknya bagaimana seperti itu. Oke, jadi ini suatu hal yang menarik untuk dibicarakan karena kita selama ini nggak pernah menghadapi situasi seperti ini ya dokter ya. Jadi seorang ibu terkena COVID kemudian atau ibu yang hamil terkena COVID kemudian melahirkan dan sementara COVID ini belum beres dari si ibu nih. Ya, karena kemungkinan penularan pada bayi ini akan cukup besar, mungkin 99% lah dokter. Iya, Nah, Nah, bagaimana kita bisa istilahnya kita memberikan semacam penanganan bagi si ibu maupun bayinya agar ya bagaimanapun dokter tadi bilang ada bonding si anak dengan si ibu ya, jadi nggak bisa lepas gitu kan dokter ya? Iya, idealnya seperti itu ya. Nah, ya makanya ini kan karena dalam kondisi COVID seperti ini, maka kita beberapa organisasi profesi, ya bahkan WHO itu sampai memberikan statement, ya. Kalau WHO, karena sebenarnya untuk mendapatkan hak ASI itu hak setiap anak, setiap bayi, ya. Dan awal-awal dia lahir itu adalah masa yang sangat krusial. Kalau dia sukses menyusu, ASINya banyak, ya dia lancar, mungkin nanti dia bisa ASI eksklusif. Tetapi kalau ternyata dia tidak bisa, ASINya nanti akan turun, kemudian dia diberikan susu formula, diberikan dot dan sebagainya. Nanti ibunya sembuh COVID, anaknya ini gagal ASI. Nah, itu. Jadi ASI itu luar biasa yang tidak tergantikan sehingga sebenarnya itu adalah hak setiap bayi untuk mendapatkannya. Jadi sebenarnya terasa berat ya kalau kita harus memilih karena sebenarnya itu bukan pilihan, itu adalah sesuatu yang harus diberikan.
ya. Jadi kalau WHO sendiri mengatakan bahwa kuncinya itu adalah komunikasi antara ibu, rumah sakit, dan eee, dokter, Iya. ya. Dalam hal ini adalah dokter kandungan atau dokter anak yang mendampingi pada saat selesai. Jadi pada saat ibu itu, apa namanya, melahirkan kan harusnya ada inisiasi menyusui dini yang diletakkan di dada ibu itu. Itu Mhm. kalau WHO mengatakan bahwa itu boleh ya. Jadi ibu itu harus tetap pakai masker, jadi karena kita tahu penularannya itu kan pakai, 3 lubang gitu ya, ya. Virus itu berpotensi menular lewat 3 lubang, yaitu dari, air mata percikan di mata, kemudian sekret di hidung dan di mulut. Iya, Makanya aman dia pakai ini, apa namanya, pakai masker masker. dan pakai face shield. Itu kalau ibunya sudah positif. Dan, jangan lupa karena ibunya itu sebelumnya dia juga pasti udah, sempat bicara, sempat makan dan terpapar ya, terbuka maskernya, mungkin dia terpecik di bajunya dan di dada dan sebagainya, itu harus dibersihkan. Dibersihkan dengan hand sanitizer atau dengan, dicuci pakai sabun, pokoknya harus bersih, tangan harus selalu bersih. Kemudian bayi tetap boleh dilakukan EMD. Dan WHO sendiri juga mengatakan, jadi kalau ibunya sudah positif, ya, itu ibu itu diberi pilihan, ya. Satu, dipisah ya, Iya, iya. dipisah dengan bayinya sampai kira-kira nanti swabnya negatif, jadi sekitar 14 hari Mhm. di ruang isolasi bayinya, tetapi ibunya harus memerah ASI kemudian diberikan. Risikonya dia Oke. kehilangan bonding dengan bayinya, yang pertama itu. Yang kedua, nanti ASI-nya akan turun gitu kalau dia nggak ada direct breastfeeding, itu Mhm. ASI itu akan ngedrop dan nanti dia akan berhenti, akan gagal, menyusui, gagal gagal, ASI eksklusif. Ngedrop Bisa ini artinya ngedrop produksinya ya, Dokter, ya? iya, ngedrop produksinya, karena kan kalau, pemicu produksi yang bagus pada ASI itu, di awal-awal kelahiran itu adalah sebenarnya adalah dengan menyusu langsung. Makanya Mhm. dia ada inisiasi menyusui dini juga kan yang nempel di payudara ibu itu, di dada ibu. Tetapi karena kondisi seperti ini, maka ada pilihan seperti itu masing-masing ada konsekuensinya. Yang kedua, bayi dibolehkan untuk menyusui. Jadi bukan, kalimatnya itu, ibu COVID positif itu boleh Iya. menyusui. Tetapi dengan syarat tadi, jadi dia amannya pakai ini, masker tutup masker rapat, ya, terus kemudian pakai face shield, tangan Mhm. dicuci, area daerah dada juga dicuci pakai baju yang bersih. Jadi Nah, pakai APD full gitu ya, Dok? bukan APD sih, jadi Mhm. baju biasa aja tapi yang Oh, bersih gitu. ya. Ya, tapi yang harus diwaspadai bahwa banyak sekali ibu-ibu itu yang nggak tahu cara pakai masker yang benar. Jadi masker itu kan harusnya menutup hidung merapat dan mulut ya, full sampai dagu sini, bawah sini. Mhm. Tapi sering kita melihat itu agak melorot gitu atau naik ke Oh, atas. hidung, iya. Ya, itu jadi potensi untuk, percikan itu, ada keluar, jadi potensi Mhm. untuk menularkan. Untuk, orang-orang yang mengambil keputusan bahwa dia akan tetap menyusui itu, dibolehkan oleh WHO. Jadi, dengan dengan syarat seperti tadi, tetapi orang harus diberitahu risikonya. Jadi risikonya itu si bayi bisa tertular. Tetapi selama ini, ternyata penelitian itu banyak yang menunjukkan bahwa, penularan pada bayi itu ya, yang lewat ASI ya, itu adalah sangat rendah. Mhm. Terus lebih banyak lewat percikannya itu, percikan dari air ludah ibunya, mungkin ibunya mencium bayinya dan sebagainya seperti itu. Ya. Yang kedua, jikapun bayi kena, itu ternyata ringan. Jadi selama ini bayi-bayi yang kena COVID itu ringan, nggak terlalu Mhm. berat. Jadi dipersilahkan untuk menyusui jika itu membolehkan. Tapi Tetapi Ikatan ada Dokter kasus bayi meninggal di Kudus ini karena positif Covid, Dokter? Sudah ya dengar? itu ya itu ada beberapa kasus memang berat, itu kan banyak, jadi sebenarnya mungkin punya faktor risiko dan sebagainya, mungkin kondisi bayi sebelumnya tidak bagus, Oh, iya. ada masalah paru ya. Ya. Sebenarnya kan COVID itu ya sama kayak penyakit virus yang lain, kalau daya tahan kita bagus, ya kita akan kuat, kayak kita kena flu kan sembuh sendiri. Cuman Mhm. pada orang-orang yang punya faktor risiko atau daya imunnya lagi turun atau rendah, maka dia akan terkena dan berat. Itu yang mematikan. Ya, tapi kita tidak boleh lengah ya. Jadi tidak merasa, jangan pernah merasa, wah saya status imunnya bagus makanya saya nggak usah pakai masker. Nah itu salah ya. Ya kan ada juga yang masih menolak pakai masker itu sangat Iya. berbahaya ya, sangat berbahaya nanti COVID nggak hilang-hilang nanti dari bumi ini kalau Betul, orang ya. tidak punya
itikat baik untuk memutusnya. Jadi kalau kalau Ikatan Dokter Anak Indonesia beda lagi, ya, Gimana tuh? kebijakannya beda lagi, rekomendasinya. Jadi agak sedikit berbeda dengan WHO. Jadi kalau Ikatan Dokter Anak Indonesia mungkin, lebih untuk safety, jadi memang ibu yang jelas-jelas positif dia harus diisolasi anaknya Ya. supaya tidak tertular. Tetapi si ibu ini harus memerah ASI-nya dan diberikan kepada bayinya. Hmm. Lewat lewat orang lain ya, lewat suster atau lewat siapa yang menunggu di situ atau keluarganya, seperti itu. Tapi ya kehilangan bonding ya sama ibunya ya, dokter ya? Itu adalah sesuatu yang tidak ternilai, itu Hmm. sesuatu yang luar biasa gitu. Iya. Ya itu makanya ya. Jadi, kira-kira pilihannya yang mana nih, dokter? Apakah si ibu harus pakai, masker lengkap atau face shield, kemudian benar-benar bersih, Mhm, atau, pakai asip nih, asip perah nih? Mana yang ya. baik nih? Itu harus dikomunikasikan dengan keluarga, dokter, dan dengan rumah sakit. Hmm. Apakah rumah sakit memiliki tempat isolasi yang layak, nanti malah tidak diisolasi ya, bayinya malah bisa ketular dari luar, malahan nggak dari ibunya tapi dari luar. Ya. Kedua, apakah yakin ada tenaga kesehatan yang dia mengelola ASI ibunya yang positif ini, mungkin terkena ya, kontak kan dengan ibunya, pada saat menyerahkan, pada saat botolnya, membersihkan ya atau gelasnya ya, kemudian dibawa ke bayinya, apakah itu benar-benar safe rute itu ya. Jadi sudah dipisah baik-baik dengan ibunya tetap ketularan karena memang bisa aja tetap ketularan kalau Iya. tenaga medisnya atau yang membantu itu tidak sesuai protokol COVID ya. Mhm. Akhirnya malah dia kena dari percikan air liur yang kena dari tangannya si perawatnya atau Ya. keluarga yang menyuapi ke bayinya, ya seperti itu. Padahal si bayi sudah kehilangan yang fase yang sangat emas, yaitu fase bonding karena isolasi itu lama ya Pak ya, sampai 14 Ya. hari. Kan Mhm. sampai swab-nya negatif kan, dan itu diulang ya, swab-nya diulang 2 kali kan negatif baru dia, boleh, bertemu dengan ibunya, ya. Kalau saya sebagai, konsultan laktasi, saya akan mengatakan bahwa, bayi tetap mendapatkan ASI, disusui, direct breastfeeding seperti WHO, tetapi ibunya harus benar-benar ketat cara pakai maskernya harus benar, kalau perlu pakai face shield selama menyusui, Mhm. terus kemudian diyakinkan cuci tangan dengan baik, terus kemudian juga ini, daerah daerah dada, baju dan sebagainya itu harus yakin itu bersih dan diganti seperti itu, ya. Tetapi itu pada saat dia menyusu saja. Ya. Pada saat dia tidak menyusu, ya dia tidak boleh berdekatan dengan ibunya. Karena nanti dia kena ibunya bersin, ibunya ngomong, ya dia terpercik kalau satu bed. Jadi harus ada jarak. Kalau WHO mengatakan harus ada jarak sekitar 2 meter ya dari 2 meter dari tempat tidur bayi sama box bayi, dari tempat tidur ibu dengan box bayi itu jaraknya minimal tuh 2 meter dalam satu ruangan. Jadi tetap satu ruangan, Mhm. dijaraki minimal 2 meter dan tidak dibolehkan menerima tamu kan. Pasien ibu COVID positif itu nggak boleh terima tamu ya. Dan pada saat dia lahir, segera dari lahir itu harus segera dimandikan ya. Siapa tahu ada percikan-percikan virus di dalam tubuhnya, maka dia harus segera dimandikan, kemudian ibunya dibersihkan, kemudian dia memulai EMD, ibunya pakai protokol COVID. Ya. Ya, insya Allah aman. Dengan pertimbangan karena menyusui itu seminggu pertama itu sebenarnya fase yang sangat krusial. Dia akan menentukan apakah berikutnya dia bisa ASI eksklusif apa enggak, seperti Baik. itu. Nah, ini biasanya pertanyaan yang orang-orang awam ajukan nih, dokter, Yeti ya. Jadi, Ya, apakah virus ini bisa terbawa ke dalam ASI? ya. Jadi penelitian ibu menyusui ibu hamil COVID itu yang hubungannya dengan ASI itu ternyata masih sedikit sekali. Ya, penelitian tentang itu masih sedikit sekali. Dari Mhm. penelitian yang sedikit itu, jadi kita agak kesulitan menyimpulkan. Ya, Ya. kalau misalnya yang diteliti hanya 50 orang ibu, ya, dan yang mengandung ASI itu ternyata di ASI itu yang ada virus COVID-nya itu hanya sekitar 3% dari ibu yang 50 itu kan sedikit sekali, Mhm. ya. Seperti itu misalnya, kan agak 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 sulit ini. Jadi kalau dari penelitian yang sudah ada dengan subjek yang sedikit itu ternyata didapatkan bahwa dalam ibu yang positif COVID itu yang virusnya ya menyeberang sampai ke ASI itu hanya sedikit sekali, kurang dari 5%, dan bahkan boleh dianggap aman
ya, itu masih lebih jauh berbahaya HIV. Jadi kalau HIV, virus HIV/AIDS itu yang menyeberang ke ASI itu 15-20%. Waduh. Makanya ibu yang HIV itu tidak disarankan menyusui. Tetapi Mhm. COVID ini enggak. COVID ini hanya sedikit sekali dan kalau kena itu sebetulnya ringan. Nah, tadi yang saya sampaikan, kalau bayi itu boleh langsung netek, terus ibu dengan protokol COVID itu dengan syarat ya, syaratnya Ya, bayinya harus cukup bulan, jangan bayi prematur kecil itu, dan bayinya nggak ada masalah nafas, nggak ada masalah sesak, nggak ada masalah apa. Jadi bayi bugar cukup bulan, berat badan cukup, maka dia oleh WHO juga diperbolehkan untuk menyusu. Dibolehkan seperti itu. Tapi kalau ibunya nggak mau, ya karena memang risiko penularannya tinggi gitu loh. iya, Ya, apalagi kalau kan gimana ya, apa kita kan harus bisa memaintain lingkungan untuk bersih dari virus itu kan rasanya kan sulit sekali. betul Ya, betul. mau memastikan baju kita tidak mengandung virus atau kulit kita tidak ada virus itu kan atau orang yang datang atau bahkan susternya sendiri mungkin yang menyiapkan gelas, menyiapkan perah, asi perah dan sebagainya itu kan yang memandikan bayi ya. Mungkin ada satu dua virus dan lain sebagainya. Makanya agak agak sulit di situ. Maka kalau memang ibunya menolak itu tidak apa-apa. Jadi dibolehkan. Menolak juga tidak apa-apa itu haknya karena itu memang benar dia bisa menularkan. Iya, Tetapi supaya dia bisa tetap dapat ASI, dia harus menyerahkan ASI perahnya ke susternya, nanti susternya yang ngasihkan ke bayinya. oke. Kalau pilihannya ke ASIP ya, ASI perah, ini Mm-mm. berapa lama ASI perah bisa bertahan, dokter? ASI perah itu kalau dia di luar udara gini, jadi kan ibunya merasi, ditaruh di paling bagus itu ditaruh di gelas kaca. Mhm. Jangan di plastik, jangan di seng atau di aluminium. Paling bagus itu di gelas kaca. Ya, Kalau di gelas kaca itu tergantung suhu ruangan. Kalau suhu ruangan bagus, misalnya kayak dingin gitu ya, kayak di Eropa pas lagi musim dingin, itu dia bisa 6 jam, nggak basi. mhm. Tetapi kalau di Indonesia, panas, kelembapannya tinggi, ya dia paling banter 4 jam. 4 jam sudah harus diberikan. Nah, kalau nyimpen di kulkas, itu ada kulkas itu ada dua bagian ya, Mhm. di freezer dan di chiller, di bawah Ya, freezer. Kalau di freezer itu, kalau freezernya dua pintu, itu kan dia terpisah dengan chiller. ya, Jadi dia lebih sering jarang dibuka, lebih jarang dibuka kan. Nah, betul. karena jarang dibuka, orang kan sebenarnya buka freezer itu kan nggak seperti buka kulkas yang terlalu sering. Itu jarang dibuka dua pintu, maka dia bisa tahan 4 sampai 6 bulan di dalam Mmm, kondisi beku, ya, iya, dalam kondisi beku. Tapi kalau ternyata dia apa namanya di bawah chiller itu di bawah itu, ya itu maksimal 2 hari itu dalam kondisi apalagi kondisi listrik yang tidak stabil sering mati ya dia umurnya lebih pendek lagi. oke. Tapi kalau misalnya untuk kulkas satu pintu, meskipun disimpan di freezer bukan di chiller gimana, dokter? Enggak apa-apa, 3 bulan, bertahan Ya, 3 bulan, ditutup yang rapat, dikasih tangga, heeh. taruh di belakang paling sudut, belakang pojok belakang dinding. Jangan Oh, di pintu. Ya, jangan di pintunya. Sebenarnya yang pintu pintu kulkas itu adalah bagian yang paling tidak stabil ya, dalam hal dingin. iya, Jadi jangan naruh susu itu di pintu. Ya, jadi harus di paling stabil itu dingin itu di dalam di pojok sebelah paling dalam. Jadi di dinding belakang itu. oke. Itu bisa bertahan sampai 3 bulan ya, dokter ya? Ya, kalau satu pintu tuh paling bagus tuh 3 bulan. Tapi kalau yang di chiller itu ya 2 hari, 1 sampai 2 hari lah. 2 hari masih bisa kalau stabil gitu. Ya. Mhm, Jadi kan kita agak susah ngomongnya kalau di Indonesia itu daerah sini jarang mati lampu, daerah tempat lain mati lampu bisa 6 jam kan. iya. Ya, simpanan ASI ambiar semua itu. Nggak bisa disamakan kecuali kalau di ya di negara-negara maju kan nggak pernah itu mati mati listrik itu nggak pernah gitu. Ya, itu kita bisa bilang dia sampai 72 jam di chiller. Stabil Oke. terus listriknya dan nggak pernah mati. Iya, ya kalau Indonesia ya kita maklumi lah ya, karena memang Ya. situasinya, Oh ya, eee ini sekalian ngomongin ya, kalau benar, misalnya ya biasanya kan PLN tuh ini jadi ngomong PLN karena hubungannya sama Asipra. Jadi PLN itu kan suka ngasih pengumuman kan dia besok akan ada pemadaman berapa oh, jam gitu. Ya, kadang-kadang saya dapat pengumuman kayak gitu juga sih di grup. Nah, kalau seperti itu berarti harus paginya harus siap-siap. mhm, Kalau memang agak lama, beli es batu aja yang banyak. Jadi apa namanya?
kulkas itu supaya dingin, maka kulkas itu ditimbun dengan es batu. Es batu beli yang banyak, masukin plastik, masukkan dalam kulkas di sekitaran asinya itu. Hmm, Ditimbun kayak gitu. Itu akan lebih stabil. oke. Tapi kalau misalnya pemadamannya lama gitu kan, lama-lama es juga mencair, dokter. Gimana dong? Ya, tapi kalau pemadaman mungkin bisa nggak sampai 24 jam ya. Iya, Ya itu harus ditimbun yang banyak. iya, iya, Harus iya, ditimbun yang banyak. Jadi intinya gini. Jadi kalau yang di chiller itu kan ada risiko dia basi. Makanya jangan hmm, lupa sebelum memberikan ke bayi itu selalu dibau gitu kan. Kalau perlu diicipi. Kalau sudah asam ya berarti udah basi, nggak bisa. Nah, untuk oh, yang di freezer itu ada tipsnya. Jadi kalau misalnya dia udah cair, kita lihat di situ. Apakah masih ada bunga es? Meskipun hanya kecil, masih ada bunga es. Artinya suhunya masih nol. Jadi itu masih aman. Maka langsung aja taruh di termos, timbun pakai es batu sampai penuh. Es batu itu juga bisa lama loh, Pak. Es batu itu kalau termosnya rapat ya, sekali, itu bahkan kita bisa ganti hari aja dia masih ada yang masih itu keras betul ya, gitu esnya. keras ya. Oke. Ya, nah setelah ASI peras siap disajikan bagi bayi, apakah ini kan kondisinya beku nih dokter? Apakah harus dihangatkan dulu atau gimana? Ya, harus dihangatkan dulu. Jadi penghangatannya itu nggak boleh langsung pakai air panas gitu ya, nanti pecah semua proteinnya. Hmm. Jadi dia harus turun dulu. Jadi misalnya besok itu mau ngasihkan ke bayinya, malam ini kira-kira berapa mili diambil, ya itu sedikit-sedikit aja, jangan langsung banyak. Karena yang di chiller itu umurnya nggak bisa lama kan. Ya, Nah, malam udah diturunkan dulu. Begitu dia udah apa namanya tahap mencair itu, maka dia siap untuk dihangatkan. Ya, dihangatkannya kita ambil mangkok, kita isi air panas, terus dia itu kayak direndam gitu, ditumpang kayak gitu, hmm, sampai sampai suhunya sama dengan suhu kulit gitu. Jadi jangan terlalu panas, jangan pakai kompor yang mana si asi. kompor malah bisa sampai mendidih dokter. Nggak bisa itu nanti mati semua itu ini sel darah putihnya itu mati, proteinnya nanti rusak semua. Jadi ya percuma kalau disajikan buat anak gitu ya. Ya mungkin dia anaknya hanya dapat lemaknya aja dari Iya. ASI. Tapi Heeh. yang kan ASI itu sebenarnya keistimewaannya itu pada zat pertahanannya itu loh, salah satunya. Dan Hmm, protein-protein yang dia mencerdaskan ya otot maupun otak ya itu. hmm. Nanti kalau dengan pemanasan yang lebih dari 70 derajat bahkan sampai 100 mendidih itu kan itu rusak semua. Ya. Makanya susu susu segar pun nggak pernah direbus, dia harusnya dipasteurisasi. Oh. Berarti kalau misalnya ada orang beli susu segar, bukan ASI ya, beli susu Hmm? segar kemudian direbus itu malah keliru ya dokter ya? Ya keliru. Harusnya Oh, pasteurisasi. iya, iya. Tapi ya pertimbangannya banyak. Kalau kita misalnya merah sapi yang dari kandang yang mungkin kotor dan sebagainya nggak dilap dulu gini-gini, terus ditampungnya di ember misalnya. Kalau Ya, kita membuat dari situ kan nggak mungkin. Ya, jadi itu sebenarnya adalah sarana untuk mematikan kuman. Tetapi nanti yang mati itu bukan cuma kumannya doang, yang mati juga leukositnya mati, ya hmm, banyak banyak sel pertahanan juga mati, proteinnya banyak yang pecah seperti itu. ya, Tetapi mungkin pertimbangannya untuk orang dewasa minum susu sudah beda dengan anak. Kalau anak kan makanan pokok, dia ya, perlu untuk pertahanan, perlu zat ini. Kalau orang tua sebenarnya kan sudah tidak tumbuh dan tidak berkembang. Jadi dia minum susu mungkin hanya untuk taste-nya aja atau ambil kalori yang tinggi karena ada lemaknya. iya. Macam saya lah dokter, saya kan nggak bisa gemuk, jadi saya minumnya susu karena saya butuh lemaknya nih dokter. Iya, iya. Baik, kita akan break lagi, break dulu. Jadi untuk Anda para pendengar dan pemirsa, karena kebetulan siaran kita ini disiarkan di YouTube-nya MNC Trijaya FM Semarang, jadi Anda bisa saksikan juga. Anda bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda ke SMS kami atau ke WhatsApp-nya Trijaya Semarang ya. Nomornya sama 081878 Apapun pertanyaan Anda terkait juga dengan pemberian ASI, pe, apa istilahnya ya, penanganan ASI atau mungkin penanganan bagi ibu yang memiliki ibu terjangkit COVID yang memiliki anak bayi, ini bisa Anda tanyakan semuanya pendengar Trijaya. Sekali lagi di 081884038898 dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Trijaya Healthy Life. Healthy Life Trijaya FM bersama Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
Udah tahu belum? Mulai tanggal 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020, ada petugas coklit atau PPDP yang datang ke rumah untuk mendata, mengecek, dan memverifikasi data pemilih. Oh iya, jangan lupa, siapin IKTP dan KK. Pastikan kamu terdaftar dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang 2020 ya. Jadilah pemilih cerdas dan berkualitas, sukseskan Pilwakot 2020. Ingat, hari Rabu, 9 Desember 2020, pukul 7 pagi sampai pukul 1 siang, datang ke TPS ya. Unika. Pokoknya, bagaimanapun kuliahnya tetap di Unika. Kenapa sih kamu kok pengen banget mau daftar kuliah di Unika? Soalnya nih, Unika Sugia Pranata itu PTS terbaik se-Jawa Tengah. Terus ada 23 pilihan program S1 dan D3. Selain itu tuh, selama pandemi COVID-19, perkuliahannya online dari rumah. Dengan teknologi yang sudah disiapkan sejak 2009. Keren nggak tuh? Terus gimana sih seleksi penerimaan mahasiswa baru di Unika itu? Ada jalur prestasi UTBK, kamu nggak perlu tes, dan tersedia beasiswa uang gedung. Yang nggak punya nilai UTBK, kamu bisa ikut seleksi lewat jalur reguler. Nah, tesnya ini online, jadi kamu nggak perlu ke kampus Unika. Oh gitu. Terus cara daftarnya gimana? Mudah kok. Langsung aja buka pmb.unika.ac.id atau hubungi 0857 27284162. Untuk bayar pendaftarannya pun kamu bisa pakai aplikasi mobile banking atau OVO, GoPay, Dana, dan Link aja. Yes. Aku sudah daftar online, biar kita bisa satu kampus ya. Aku daftarin juga ya. Lagi mager nih. Unika Sugia Pranata, Talenta Pro Patria et Humanitate. Halo Bu, lagi ngapain? Udah makan belum? Jangan lupa istirahat ya. Aku ini sehat, udah makan juga loh. Rumah juga aman kok. Kamu itu apa-apaan sih? Telepon ibu kok kayak mau balapan gitu. Ini ibu aku lagi di luar negeri. Jadi teleponnya harus cepet-cepet. Mahal banget soalnya. Makanya pakai Telkomsel SLI 007. Telepon ke Amerika Serikat, Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan lainnya cuma bayar 5.000 doang. Wah, murah banget tuh. Caranya gimana? Wah, gampang. Kamu tinggal ketik 007 plus kode negara nomor tujuan kamu. Gak perlu itu pakai registrasi lagi dan udah termasuk pajak. Syarat dan ketentuannya berlaku tapi. Wah, gampang banget. Ya udah, aku mau ngulang telepon yang tadi ah. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.telkomsel.com/SLI. Yes, aku lulus. Seneng banget sih. Lulus ya lulus. Tapi kamu udah punya rencana belum mau kuliah di mana? Kalau aku sih udah mantep mau kuliah di Unimus, Universitas Muhammadiyah Semarang. Banyak loh program studinya. Secara kelembagaan, akreditasinya B. Program studinya juga semua B. Malah prodi D3 keperawatan, S1 keperawatan, D3 gizi, D3 analis, D4 analis, dan profesi nurse akreditasinya sudah A loh. Keren kan? Tapi kan kita lagi gak boleh pergi jauh-jauh. Ah, kudet kamu. Sekarang daftar kuliah di Unimus itu nggak harus datang ke kampusnya. Cukup daftar online, kita tetap stay at home. Yuk ikut daftar. Ayo. Wait. Di Unimus ada juga program Magister loh. Oh ya? Kebetulan kakakku juga mau kuliah S2 nih. Wah, pas banget. Di Unimus ada S2 Sains Laboratorium Medik dan S2 Keperawatan. Keren kan? Ayo kita daftar. Wow, oke juga Unimus. Yuk kita daftar bareng. Buat kamu yang masih bingung cari tempat kuliah yang bonafit dan sesuai dengan bidang yang kamu miliki, ke Unimus saja ya. Universitas Muhammadiyah Semarang, kampus dengan akreditasi B memiliki tenaga pengajar yang berpengalaman dan profesional. Unimus menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 dengan pilihan 28 program studi dan 8 fakultas. Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, Kesehatan Masyarakat, Ilmu Keperawatan dan Kesehatan, Teknik, Ekonomi, MIPA, dan Fakultas Bahasa dan Budaya Asing. Dibuka pendaftaran melalui jalur rapot dan beasiswa.
Pendaftaran bisa secara online dari rumah, mulai dari pendaftaran, isi formulir, tes akademik, sampai registrasi. Silahkan klik bnp.unimus.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon 024 767 40295 atau WA 0813 1000 7558. Universitas Muhammadiyah Semarang, University for the Excellent. MNC Play menghadirkan full fiber optic high-speed internet berkecepatan tinggi hingga 1000 Mbps, memiliki kemampuan upload dan download sama cepatnya, simetris 1:1. TV kabel interaktif MNC Play menghadirkan lebih dari 170 channel HD ready dengan berbagai fitur seperti MNC Play Plus melalui aplikasi MNC Now. Pelanggan MNC Play bisa menyaksikan tayangan favorit dimanapun dan kapanpun secara gratis sesuai dengan paket berlangganan. Ada pula berbagai fitur seperti video on demand, TV on demand, juga fitur pause, play, dan rewind. Dapatkan penawaran menarik bayar 9 bulan gratis 3 bulan atau bayar 12 bulan gratis 4 bulan. Yuk, langsung saja hubungi 021 314 121 atau 08 11 014 121. Follow Twitter dan Instagram MNC Play di @MNCPlayID dan like Facebook fanpage MNC Play ID. MNC Play, bukan yang lain. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Healthy Life Trijaya FM bersama Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Rumah Sakit Nasional Diponegoro dilengkapi dengan poliklinik, geraha rawat inap, polirehab medik dan laboratorium sentral. Rumah Sakit Nasional Diponegoro di Jalan Profesor Benar Trijaya, kita lanjutnya lagi ngobrol kita dalam Trijaya Healthy Life ya, di tema kita pemberian ASI pada Ibu COVID. Masih bersama saya Pras dan juga narasumber kita Ibu Dr. Yeti Mufitanensi SPAK. Oke, Dokter Yeti masih gabung sama kita ya, Dokter ya. Ya. Baik, ini ada pertanyaan dari salah seorang pendengar Trijaya. Ini bertanya untuk Ibu COVID yang menyusui anaknya. Nah, ini apakah bagi si anak ini ruangannya, ini kan tadi katanya ruangan juga dikasih jarak ya minimal 2 meter nih. Ya. Nah, apakah ruang si anak ini juga harus disteril, Dokter? Enggak. Itu pertanyaan. Itu satu ruangan. Jadi rawat gabung, tapi tempat tidurnya itu tempat tidur ibu sama box bayi itu dikasih jarak. Dikasih jarak minimal 2 meter. Jadi misalnya ibu di sudut sini, bayinya di sudut yang lain. Dan ibu itu hanya boleh megang bayinya di saat menyusu aja. Kalau di luar itu nggak boleh, misalnya tidur nggak ngapa-ngapain, dia meluk bayinya, gendong bayinya nggak boleh. Jadi pada saat menyusu aja. Jadi intinya kita meminimalisir penularan, tapi kita tetap memberikan yang terbaik gitu. Ya, kasihan juga sebenarnya ya si ibu ya, nggak bisa terlalu lama sama si bayi juga. Yeah. Ya, tapi resiko ya Dokter ya, memang resiko gitu. Bayinya juga kasihan, sama aja. Nah, keluarga dari si bayi selain ibu dan ayahnya, apakah boleh juga ini ikut pegang si bayi? Nggak boleh. Karena kan nggak boleh juga. Nggak boleh. Jadi kalau ibu positif COVID itu kan dia ruangannya terpisah, ya. Kalaupun dia bisa rooming in dengan bayinya, dia nggak boleh ada orang lain yang masuk ya, karena itu statusnya isolasi. Jadi tidak boleh menerima tamu, nggak boleh menerima kunjungan. Oh. Iya. Selama berapa mana? Selama sampai swabnya negatif ya. Jadi paling enggak itu isolasi itu 1 sampai 14 hari kan. Iya. Sampai negatif swabnya, iya. Sampai nanti dia diperiksa swabnya tenggorok itu negatif, dia baru boleh statusnya berarti sudah bukan positif COVID. Oke. Jadi boleh rawat gabung tapi nggak boleh terima tamu. Jadi dia berdua aja sama bayinya.
Berarti kalau bisa di ruangan kaca dong dokter biar bisa dilihat gitu ya. Nah, itulah sebenarnya kalau melihat bayi itu kan bisa kapan aja, di rumah Hmm, juga. Di rumah juga nanti kesempatannya lama. mm-mm. Dan ibu habis melahirkan itu juga kondisinya tidak semuanya sama. Masih ada yang kesakitan, masih ada yang stres, masih ada yang Ya, panik karena belum bisa menyusui, dan dia ada perubahan-perubahan hormonal. Jadi sebenarnya ada baiknya kita memberi kesempatan ibu mhm. ini untuk tenang, belajar, ya didampingi oleh orang yang tepat, jadi misalnya tenaga kesehatan atau didampingi oleh suami saja, ya. Karena Ya, terus kita melihat orang berbondong-bondong besuk, ya hanya ingin melihat atau hanya ingin memberi kado. ya, Itu kan sebenarnya bisa kapan saja. Tetapi karena apalagi kalau ibu tamunya banyak sekali ya, jadi nggak istirahat. Stres nggak istirahat dan bayinya juga stres loh, karena harusnya itu saat-saat bayinya itu sama ibunya. Ya, iya, tapi ibunya menerima tamu. Ya, jadi sebenarnya itu bisa dikondisikan kapan aja membesuk ibu baru melahirkan itu. Nanti mhm. atau setelah di rumah ya kondisi lebih lebih ini ya, lebih stabil, lebih tenang, ibunya sudah bisa senyum, sudah bisa merawat diri. Nah, itu sebenarnya bisa di rumah seperti itu. Nggak harus langsung berbondong-bondong di rumah sakit. Iya. Karena resiko juga banyak gitu. Ya, dokter Yati, ini untuk kesehariannya nih, sehari-hari bagi si ibu dengan COVID maupun si bayi, untuk konsumsinya sendiri apa nih dokter? Apakah ada konsumsi selain obat yang memang diharuskan untuk COVID? Apakah ada konsumsi tertentu makanan-makanan sehari-hari mereka? Kalau ibu Gitu. dengan positif COVID, ya Mhm. baik menyusui apa enggak menyusui itu kan dia mendapat treatment dari dokter penyakit dalam nanti, Ya, eee, yang spesialis, paru-paru ya COVID atau tim COVID mendapat treatment dari tim COVID. Itu mhm. pastinya, akan mendapatkan banyak pengobatan ya yang harus diminum ya. Ya, Jadi, sementara itu, tidak ada apa, konsumsi makanan yang lain juga biasa-biasa saja ya. Yang penting tetap seperti ibu yang menyusui, jadi dia nggak boleh dehidrasi, harus banyak minum, harus ini. Harus oke. yang Tapi, paling penting kan menjaga kebersihan loh. nah Tangan itu. sama pakai masker yang benar itu yang penting tuh itu. Nah, pemakaian masker nih, mungkin kan banyak juga para pendengar Trijaya ibu-ibu, termasuk ibu-ibu yang dalam kondisi hamil dan pasca melahirkan, ini maskernya sehari dipakai hampir 24 jam nih dokter. Gimana nih? Ada aturannya nggak nih? Ya sebenarnya nggak boleh seperti itu. Kan nanti kan percikan-percikannya itu kan kotor dan sebagainya di situ. Yang pertama itu harus rapat dulu menutup hidung full. Jadi jangan Ya, melorot gitu. Saya tuh sering sekali ketemu, jadi dia kalau pakai masker nanti kalau dia ngomong malah maskernya dibuka. Lah itu nah, kan sama juga bohong, pas dia pakai masker pas ngomong dibuka gitu kan. Banyak kan ya, orang kayak gitu. iya. Ya, itu kan apa ya? Konyol gitu loh. Harusnya kan nggak seperti itu. Masker itu dipakai untuk menutup untuk mencegah percikan keluar. Orang tuh percikan keluar itu dari bersin dan dari ngomong. Iya, Jadi betul. malah dibuka gitu kan banyak banget, dikiranya kita nggak bisa denger, ya. Mhm. Nah itu harus dibetulkan dulu mindsetnya itu. Jadi terus kalau pakai masker cuma minggring-minggring ya, jadi di bawah hidung itu masih kelihatan lubangnya. Itu itu sama juga bohong gitu ya. Iya, Harus rapet gitu. Ya, harus rapat hidung dan mulut itu harus rapet. Terus harus ganti. Kalau idealnya itu sebenarnya tiap 6 jam kalau dipakai terus harus ganti. 6 Kalau dia jam. Itu ya paling lama dokter ya? Atau paling malah lama, paling paling lama? Ya. paling lama. Kalau dipakai terus loh ya. Nah, Heeh. yang lucu itu di rumah tuh itu kalau cuma sendirian di kamar ya jangan pakai masker. Masker itu kan tujuannya untuk mencegah potensi menularkan, mencegah percikan itu tersebar. Lah kalau di rumah nggak ada siapa-siapa ya jangan pakai masker. Ya, Oh, kecuali dia di kamar orang gitu misalnya main ke kamar orang, emang atau di tempat umum, ya. Itu dia apa ya, sendirian gitu tapi orangnya memang suka bersin, suka batuk ya, atau bersiul-siul atau apa ya, itu kan dia mengeluarkan percikan di udara. ya. Percikan udara itu bertahannya lama, kalau di ruangan tertutup itu 3 hari mungkin baru mati virusnya, lama ya. Jadi nanti orangnya udah pergi, di situ masih ada virusnya, itu namanya airborne. Ya. Airborne itu kalau droplet itu dari percikan langsung, airborne itu dari yang tersisa di udara itu. Itu Mmm, nggak bahaya. Tapi kalau di kamar sendiri, hanya dihuni sendiri, ya mhm. nggak usah pakai masker. Untuk apa? Gitu.
Di Ya, mobil sendiri, misalnya saya di mobil, saya pegang mobil sendiri, nyupir sendiri, ya. nggak sama sopir, nggak sama temen ya. Saya kalau dalam mobil tak buka maskernya, jangan pakai masker ya, seperti itu. Hmm, Jadi kecuali kalau di mobil berdua sama orang lain ya pakai. tetap dipakai ya. Iya. Baik, selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Suseno. Kalau takut, apa boleh memberikan bayi dengan susu pabrikan? Apakah itu baik, dokter? Boleh, tapi tidak ideal. Jadi kan tadi karena ini memang ada potensi menularkan, jadi dokter rumah sakit ya itu sesuai rekomendasi WHO dan rekomendasi Dokter Anak Indonesia itu kan memberikan pilihan. Jadi pertama itu idealnya seperti apa? Kalau Ya. nggak bisa baru second line pakai ASI perah. Kalau nggak bisa lagi ya pakai sufor. Ya, berarti itu namanya indikasi medis karena memang ada masalah medis dengan ibunya sehingga dia tidak bisa mendapatkan ASI perah. Jadi itu alternatif paling terakhir itu dengan sufor. Oke, alternatif terakhir ya. Tapi Iya. masih cukup aman kan dokter ya untuk si bayi sendiri? Ya nggak apa-apa, cuman dia bukan makanan yang ideal kan. Betul betul. Ya, Iya. selanjutnya dari Bapak Helmi ini. Banyak pabrik susu yang bilang hati-hati menyusui karena keselamatan anak dipertaruhkan tertular COVID. Yang benar bagaimana dokter? Nah, ya itu yang kemarin saya bilang. Yang tadi saya bilang, ya, ada risiko penularan. Tetapi harus diketahui, kalau bayi kondisi baik-baik aja, kondisi cukup bulan, kondisi bayinya bugar, tidak ada masalah sesak dan sebagainya, risiko tertular satu sebenarnya bayi itu tertular masih punya imunoglobulin dari ibunya, ya, Iya. masih antibodi dari ibunya, bayi baru lahir ya. Nah, Mhm. dia risiko tertular itu kecil dan apa namanya? Bayi itu kalau kena COVID itu tidak seberat orang dewasa gitu. Bahkan Hmm. sering tidak bergejala. Jadi Iya. hanya biasa aja, nggak seperti orang dewasa yang punya faktor risiko. Ya, gitu. Oke. Jadi ya kembali ke orang tua sebenarnya ya, si ibu Iya. dalam menyusui protokol kesehatan harus tetap diikuti nih ya dokter ya. Iya, betul. Yang penting itu adalah protokol COVID-nya itu diikuti. Jadi Mhm. harus rajin pakai masker, tutup, terus kemudian pakai apa namanya? Kalau perlu pakai face shield itu lebih bagus lagi, yang itu kaca itu penutup itu. Ya. Atau tangannya selalu dicuci pakai sabun atau pakai alkohol hand sanitizer ya. Oke. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah karena kebanyakan ibu baru melahirkan itu sukanya nyium-nyium anaknya kan dokter. Nah ini nggak boleh kan? Nah, iya nggak boleh. Nanti yang diperbolehkan ada kontak itu di saat menyusui aja. Di luar itu Hanya dia pada saat menyusui. iya, di luar itu dia harus diletakkan 2 meter dari ibunya tadi. Minimal 2 meter ya. Kalau bisa Iya. lebih jauh lagi. Iya. Baik. Minimal 2 meter, ya. Oke. Nah ini perlu menjadi perhatian juga ya untuk Anda para pendengar Trijaya dimanapun Anda yang menyimak siaran Healthy Life di kesempatan sore hari ini, bahwa hal-hal penting harus diperhatikan oleh ibu yang menyusui, tapi ibu yang positif COVID, yaitu tadi disampaikan oleh Dokter Yeti, yaitu jaga jarak antara ibu dengan bayi pada saat tidak menyusui ya, minimal 2 meter, kemudian mengenakan masker, kalau perlu dilapisi juga dengan face shield setelah pakai masker, nggak perlu pakai APD lengkap ya dokter ya. Yang jelas Pasti kalau APD lengkap nggak perlu. nggak perlu Nanti ya. merepotkan, ya. Yang jelas juga tangan harus bersih pada saat memegang bayi. Ini yang paling penting juga. Ya, betul. Oke. Ya, waktu kita tinggal 5 menit, Dokter Yeti. Sebelum kita akhiri mungkin ada pesan-pesan untuk para pendengar Trijaya. Monggo. Ya, sebenarnya COVID ini mengajarkan kita banyak hal. Ya, salah satunya adalah kita menjadi apa ya pembersih gitu loh, bersih. Oh iya, betul. Ya, dengan new normal ini, ya mudah-mudahan nanti ke depan juga akan terus seperti ini ya. Kalau saya sendiri dari dulu saya udah sering pakai masker. Sebelum ada COVID itu saya kalau praktek pun saya selalu pakai masker. Ya, karena saya tidak mau menulari dan tidak mau ditulari. Karena yang datang ke saya jelas orang sakit kan, anak sakit. Ya, jadi sebenarnya saya tidak untuk orang-orang yang
sudah terbiasa mempunyai apa namanya ya, menjaga kebersihan dari awal itu sebenarnya tidak ada masalah. Yang berat mungkin karena orang nggak pernah pakai masker, nggak pernah cuci tangan atau kurang menjaga kebersihan, senang Ya. berkerumun ya. Nah, itu yang bermasalah. Jadi sebenarnya ini mengajarkan kita banyak hal. New normal ini adalah suatu tatanan yang bagus yang akan membawa dampak yang kebaikan ke masa depannya, termasuk dalam hal menyusui. Ini Ya. sebenarnya memberikan apa namanya message juga ke semua orang ya, bahwa kalau mau menyusui itu cuci tangan dulu, itu benar Betul. sekali gitu. Ya, itu kan zaman dulu nggak pernah nggak pernah apa namanya, nggak pernah dipedulikan. Sosialisasikan. Heeh. Ya, terus saya tuh sering sekali, ya kadang-kadang kesel juga nih, menemui pasien saya itu sakit tuh ketularan orang tuanya. Itu Oh. artinya iya, jadi misalnya batuk pilek itu karena di rumah itu bapaknya batuk atau ibunya pilek, itu artinya Ya. dalam keluarga itu tidak menjaga, apa namanya, tidak menjaga kebersihan ya. Artinya seseorang yang merasa sakit atau merasa ada demam sedikit aja, itu harusnya mengurangi kontak dengan orang lain dan dia harus pakai masker. Apalagi misalnya udah terasa mulai batuk, nyeri telan, itu dia harus sudah pakai masker, itu kesadaran sendiri. Ya, sebenarnya ini mengajari kita banyak hal gitu. Bahwa besok itu kalau batuk itu harus ditutup ya dan harus Ya. menghindar dari banyak orang, memalingkan wajah seperti itu. Etika batuk dijaga dan sebagainya. Sebenarnya ini banyak sekali hikmahnya ya, termasuk dalam hal menyusui. Besok kalau sudah era Covid selesai, menyusui juga harus rajin cuci tangan dan kalau bapak ibunya sakit ya harus pakai masker dan jaga Ya. jarak. Ya, seperti itu. Baik. Ya, ini semoga bisa menjadi kebiasaan baru juga ya, Dokter ya. Setelah pandemi berakhir, ini akan menjadi kebiasaan baru bagi seluruh masyarakat bahwa mengutamakan kebersihan dan selalu menjaga kesehatan ini menjadi hal yang paling utama. Baik, Dokter Yati, matur nuwun sudah banyak berbagi informasi di kesempatan sore hari ini. Semoga informasi ini bisa benar-benar berguna ya bagi seluruh pendengar Trijaya. Wow, saya difoto tadi ya. Laporan. Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore, Dokter Yati. Ya, selamat sore. Terima kasih. Sama-sama. Ya, ya, pendengar Trijaya, demikianlah Trijaya Healthy Life sore hari ini ya di tema kita pemberian ASI pada Ibu COVID bersama dengan Ibu Dokter Yati Mufita Nancy SPAK. Sekaligus saya Pras undur diri dan jangan lupa untuk tetap bersama kami dalam Trijaya FM untuk Indonesia lebih baik. Baru saja Anda ikuti Healthy Life Trijaya FM bersama Rumah Sakit Nasional Diponegoro di Jalan Profesor Sudarto, Tembalang, Semarang.